Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Seli Aprianti dengan NIM 221040. Saya dari kelas RA6 semester 2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak dosen Teguh Setiadi SEMM. Selamat menyaksikan. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu 1. Pengertian komputer dan sejarah komputer. 2. Manfaat komputer. 3. Cara kerja komputer. 4. Sistem operasi komputer. 5. Microsoft Word. 6. Microsoft Excel. 7. Microsoft PowerPoint. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengertian dan sejarah komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Pemberian nama komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang artinya adalah alat hitung. Kenapa bisa demikian? Karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Nah, pada mulanya Charles Babbage ini bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Lalu, mesin tersebut ia beri nama dengan Difference-NGO dan disebut-sebut sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference-NGO sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Seiring perkembangannya, komputer mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Ada 5 generasi komputer, dimulai sejak tahun 1941. Generasi pertama dimulai pada tahun 1941 sampai dengan 1959. Pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara terkait untuk kebutuhan perang. Generasi kedua. Generasi kedua dimulai sejak tahun 1959 sampai dengan 1965. Komputer pada tahun 90-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran yang lebih kecil. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1971. Komputer generasi ketiga ini dicirikan dengan penggunaan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Generasi keempat dimulai pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil memanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI. Generasi kelima, yaitu dari sekarang dan di masa yang akan datang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Manfaat komputer.
Manfaat komputer sangat bisa kita rasakan untuk berbagai aktivitas. Mulai dari bisnis, pekerjaan, hiburan, bahkan untuk membantu mengefisiensi tugas sekolah ataupun tugas kampus. Dengan kemudian mengakses internet saat ini, komputer menjadi salah satu perangkat yang paling powerful untuk berbagai kebutuhan. Manfaat komputer banyak sekali di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang industri, dan lain sebagainya. Manfaat komputer di bidang pendidikan. Manfaat komputer di bidang pendidikan antara lain untuk menulis skripsi, mencari sumber informasi untuk tugas sekolah, mengikuti kelas daring, dan berbagai aktivitas lainnya yang berkaitan dengan belajar. Manfaat komputer di bidang kesehatan. Manfaat komputer di bidang kesehatan digunakan untuk mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Manfaat komputer di bidang ekonomi. Manfaat komputer di bidang ekonomi adalah untuk mempercepat transaksi. Dan untuk para pelaku bisnis online, perangkat tersebut sangat penting sekali, terutama untuk memiliki sebuah situs online store untuk menjalankan usahanya, mulai dari penjualan, transaksi, dan lain sebagainya. Manfaat komputer di bidang industri. Manfaat komputer di bidang industri yaitu sebagai media untuk mengakses informasi kamera CCTV. Selain itu, bisa diaplikasikan untuk mengontrol maupun menjalankan eskalator, untuk mengontrol maupun menjalankan mesin-mesin, untuk mengontrol dan mengoperasikan robot, menyalakan lampu, dan masih banyak yang lainnya. Cara kerja komputer. Cara kerja komputer mulai dari input, processing, output, dan penyimpanan. Pemasukan atau input. Pada tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contohnya peralatan yang dimasukkan diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Pemrosesan. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan dan juga mengontrol. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak dan menjadi informasi yang lebih bermanfaat, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Percetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Penyimpanan. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi,
Data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Sistem operasi komputer. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi komputer adalah program yang mengontrol dan mengelola perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software pada komputer. Semua perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, router, serta perangkat lainnya yang sejenis tentu memerlukan sistem operasi untuk bisa dijalankan. Fungsi sistem operasi komputer pada dasarnya berfungsi sebagai pengelola dan pengontrol perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga komputer dapat dijalankan dengan baik oleh penggunanya. Jenis sistem operasi: single user, single tasking. Satu komputer yang hanya bisa digunakan oleh satu user dengan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Kedua, multi-user single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu. Ketiga, single user multitasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Multi-user multitasking. Satu komputer bisa dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Komponen sistem operasi. Ada manajemen proses, manajemen memori primer, manajemen file, manajemen memori sekunder, manajemen input atau output, manajemen jaringan, manajemen keamanan, manajemen sistem komando interpreter. Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau software pengolahan kata yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan teknologi bernama Microsoft. Aplikasi ini dibuat dengan fungsi untuk membantu penggunaannya dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan teks, tulisan, dokumen, dan sebagainya. Pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen tersebut dapat berupa membuat, menyunting, hingga memformat suatu dokumen secara khusus. Fungsi utama dari Microsoft Word ini adalah sebagai berikut. 1. Membuat dokumen baru dengan aplikasi ini, kita dapat membuat dokumen baru dengan lebih cepat berbentuk apapun seperti teks, grafik, tabel, hingga gambar. Tidak hanya itu, program ini pun dapat digunakan untuk membuat berbagai dokumen seperti surat, jurnal, laporan, makalah, buku, hingga yang lainnya. Microsoft juga memungkinkan kita untuk membuat dokumen dengan berbagai ukuran kertas sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, menyunting dokumen yang sebelumnya. Jika terjadi suatu kesalahan pada dokumen yang kita buat, misal dari segi pengetikan ataupun penulisannya, maka kita bisa menyunting atau mengubah isi dokumen tersebut dengan Microsoft Word ini. Yang ketiga, membuat format baru untuk dokumen. Aplikasi dari Microsoft ini memungkinkan kita untuk membuat dan mengubah format dokumen menjadi lebih profesional. Karena Microsoft Word ini memiliki fitur yang sangat banyak dalam performatan dokumen, mulai dari jenis huruf, besar huruf, dan lain sebagainya. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak komputer pengolah presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide.
Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolahan angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari antara lain untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengelola investasi pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Microsoft Excel memiliki banyak manfaat diantaranya di bidang akuntansi. Contohnya penggunaan program Microsoft Excel dalam akuntansi itu antara lain untuk menghitung laba rugi perusahaan, mencari laba suatu periode, dan menghitung gaji karyawan. Kemudian di kalkulasi matematis. Kalkulasi matematis digunakan dalam mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. Pengelolaan data. Pemanfaatan Excel dalam mengelola data yaitu untuk mengelola database statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum, serta nilai minimum, dan lain sebagainya. Pembuatan grafik. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama beberapa periode, grafik perkembangan jumlah siswa pada sebuah lembaga pendidikan, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik kelulusan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesimpulannya, komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Manfaat komputer sangat bisa kita rasakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bisnis, pekerjaan, hiburan, bahkan untuk membantu mengefisiensi tugas sekolah ataupun tugas kampus. Aplikasi komputer yang paling sering digunakan yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Sekian pembahasan materi pada kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.